Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Berjumpa kembali dengan bahasan kali ini PAI dan Budi Pekerti kelas 5. Pembahasan soal dari buku paket halaman 81 sampai 85. Ini dia, silakan kalian siapkan. Nanti akan bahas. Baik, langsung saja. Nomor 1 sampai 6, ini yang nomor 6 Pak San taruh di sini ya, A, B, C, D-nya. 1. Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan Nabi Ibrahim. Nah, dari Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim punya putra yaitu Nabi Ishak sampai pada Nabi Daud. 2. Nabi Daud berasal dari keluarga Bani Israel. Ya, Bani Israel dari Nabi Yakub itu juga Bani Israel ya. Beliaulah yang menurunkan Bani Israel yaitu Nabi Yakub ini. 3. Nabi Daud alaihissalam ikut berperang bersama pasukan Raja Tolut, ya bacanya Tolut karena dalam Al-Quran disebutnya menggunakan huruf to. 4. Nabi Sulaiman membangun rumah suci yang bernama Baitul Maqdis. Ya, bait itu ya rumah, Maqdis atau Muqaddas itu suci artinya. 5. Ratu yang tunduk kepada Nabi Sulaiman adalah Ratu Balqis atau ada yang menyebutnya Bilqis dari negeri Sabak. 6. Yang mengabarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam tentang adanya kerajaan Sabak. Nah ini ya, kerajaan Sabak adalah burung hudhud. Burung hudhud pergi ke kerajaan ini melihat ada sekelompok orang begitu ya. Ada rajanya, ada kerajaannya, ada ratunya ya maksudnya, yang menyembah matahari. Kemudian dikabarkan kepada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman tahu karena beliau bisa mengerti bahasa hewan, apalagi burung. Nomor 7, rakyat kerajaan Sabak menyembah, nah ini dia, menyembah matahari. Entah seperti apa ya caranya, tapi yang disembah bukan Allah, tapi matahari. 8 patung yang disembah oleh kaum Bani Israel pada masa Nabi Ilyas. Nah ini bergantikan Nabi Ilyas bernama Baal. Ya, patungnya bernama Baal. Itu ada berhala atau patung yang mereka namai begitu ya, dinamai kemudian disembah. 9. Yang meneruskan dakwah Nabi Ilyas alaihissalam adalah Nabi Ilyasa. 10. Barang siapa ... memudahkan, memberikan kemudahan orang yang dalam kesulitan, niscaya itu pasti Allah memudahkan baginya urusan di dunia dan di akhirat. Oke, berikutnya B. Lengkapi soal berikut dengan jawaban yang tepat. 1. Mikyal, ya ini Mikyal adalah istri Nabi Daud alaihissalam. 2. Nama pemimpin pasukan yang dibunuh oleh Nabi Daud adalah, nah ini, pasukan musuh, ya, yaitu Jalut, atau orang Eropa mengatakannya Goliat. Nah, Nabi Daud disebutnya David, ya, memang penyebutannya seperti itu ya. David itu nama Eropa dari Daud. 3. Ratu Balqis atau Bilqis hidup pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. 4. Yang mempunyai mukjizat suara sangat merdu adalah Nabi Daud, ya, suaranya sangat merdu sampai burung-burung pun ikut bersenandung ketika Nabi Daud membaca kitab Zabur. 5. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa para pengasuh anak yatim dan diri beliau akan berada berdekatan di surga serapat jari telunjuk dan jari tengah. Di tangan kita ini ada jari telunjuk, jari tengah. Nah, kalau kita di dunia ini mengasuh, menyantuni, menyayangi anak yatim, maka nanti di surga akan mendapatkan
balasan dari Allah, yaitu bersama, berdekatan dengan Nabi Muhammad. Seperti jari telunjuk dan jari tengah yang selalu berdekatan. Dan yang C dan D ya, istilah titik-titik. Satu, putra Nabi Daud alaihissalam adalah Nabi Sulaiman. Ini meneruskan kerajaannya Nabi Daud itu ya. Dua, Nabi Sulaiman mampu berbicara dengan, ya ini maksudnya dengan hewan itu ya. Artinya karena Nabi Sulaiman bisa mengerti, memahami bahasa hewan. Tiga, kerajaan Sabak dipimpin oleh Ratu Balqis, perempuan ini ya. Empat, Nabi Ilyas bertemu Ilyasa ketika bersembunyi, ketika menyelamatkan diri dari kejaran orang-orang Baalbek yang akan membunuhnya. Nah, ini bersembunyi di sebuah rumah kosong begitu. Nah, bertemu seorang remaja, kemudian diangkat beliau menjadi anak dan dinamakan Ilyasa. 5. Nabi Ilyas adalah keturunan Nabi Harun. Nabi Harun ini juga keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub keturunan Nabi Ishak. Nabi Ishak keturunan dari Nabi Ibrahim. Dilingkari, ya ini B atau S. Nabi Daud dapat membuat baju besi tanpa bantuan api. Maksudnya baju besi itu yang untuk melindungi diri saat berperang itu ya. Jadi dipakaikan baju besi, helm, kaki, tangan semuanya tertutup oleh pakaian yang terbuat dari besi, dari logam. Nah, Nabi Daud bisa membuat itu betul, benar. Tanpa bantuan api maksudnya apa ya? Dengan tangannya saja. Besinya jadi lunak. Bisa dibentuk-bentuk. Seperti plastisin itu bisa dibentuk-bentuk begitu. Nah, kalau orang biasa ya harus pakai api. Dipanaskan dulu, dilelehkan dulu. Baru dicetak begitu. Ya, baru jadi. Nabi Daud punya mukjizat melunakkan besi. 2. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Taurat. Oh, salah. Taurat itu untuk Nabi Musa. Nabi Daud menerima kitabnya disebut Zabur. 3. Yang memimpin Bani Israel setelah Nabi Daud wafat adalah Nabi Sulaiman. Betul? Benar. 4. Nabi Sulaiman membawa Bani Israel mencapai puncak kejayaannya. Ya, betul, karena kerajaannya Nabi Sulaiman, pasukannya itu sangat dahsyat. Beliau bisa menguasai jin, angin, hewan-hewan. 5. Kaum Nabi Ilyas adalah Bani Israel. Benar ya, Bani Israel yang tersesat begitu, kemudian Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk meluruskan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Baik, sampai di sini saja ya anak-anak. Yang E tidak pasan bahas karena banyak, tidak cukup di sini. Silahkan dicek pekerjaan kalian. Kalau salah, dibetulkan. Semoga bermanfaat. Pasan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.